Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, adalah tempat yang kaya akan budaya dan tradisi. Di tengah hiruk-pikuk modernitas, ada satu warisan budaya yang tetap hidup dan berkembang. Noken, tas tradisional yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari sekedar tas, noken adalah simbol kehidupan, persatuan, dan identitas masyarakat Papua. Pernah dengar tentang noken? Tas unik khas Papua yang gak cuma keren, tapi juga memiliki makna budaya yang dalam. Nah, penasaran gak sih seperti apa proses pembuatan noken? Yuk kita eksplor! Di sini, di jantung Jayapura, berdiri UMKM yang unik, Noken Ania. UMKM ini dikelola oleh para mama-mama Papua yang dengan penuh dedikasi menjaga warisan budaya leluhur. Mereka membuat noken dengan berbagai desain, warna, dan ukuran. Semuanya dari bahan alami seperti kulit kayu dan serat pandan. Setiap noken dibuat dengan cinta dan kesabaran. Kulit kayu dan serat pandan diproses secara tradisional hingga siap untuk dirajut. Setelah itu, mama-mama Papua mulai merajut noken dengan teknik khusus yang telah diwariskan secara turun-temurun. Awal kalau buat noken sih itu sudah dari sejak kecil. Kita orang tua jahit, kita harus bisa untuk menjahit noken. Jadi buatnya memang sudah dari kecil. Tapi kalau untuk usaha itu saya mulai dari tahun 2012. Sejak itu waktu noken ditetapkan sebagai warisan budaya nasional, itu saya langsung pikirlah lebih baik saya usaha noken, sehingga saya buka usaha noken. Mulai kumpul untuk buat usaha noken. Kalau bahan-bahan dari noken itu bahan dasarnya ya tetap kulit kayu. Ya, bahan dasarnya kulit kayu. Ada juga dari benang yang kita ambil, tapi lebih fokus ke kulit kayu. Itu terus hanya dengan pewarnaan yang kita pakai sebagai bahan pewarnaan alam, dan juga dari kulit anggrek hutan. Tergantung barang noken itu bahannya sudah dipiling atau belum. Kalau belum dipiling ya kecil, tapi 2 hari bisa 2 hari. Ya, tapi kalau sudah dipiling ya 1 hari bisa begitu. Ya. Kalau kendala ya kadang bahan, karena bahan tidak semua orang bisa ambil bahan noken itu. Ada orang-orang tertentu yang ambil. Dan juga kalau kita beli bahan itu ada juga yang jualnya sedikit, ada yang banyak. Jadi itu masih menjadi masalah. Jadi kita harus tunggu orang yang banyak, agak banyak sedikit sehingga bisa dapat. Kalau kita jual juga ada untungnya begitu. Kalau di sini tempat jualan kan sepi, kita kebanyakan tempat rajut di sini. Jualannya itu tergantung terpencar, biasanya ada di pelabuhan, ada di depan toko, depan jalan, digantung begitu. Kita kalau kelompok kita itu ada 20. Iya, 20 orang. Tapi ada juga yang dari daerah, memang dulu di sini, tapi sudah ada yang pindah di Nabire, ada juga yang ini, jadi tapi masih kontak, ada jalan biasa sama-sama. Peran pemerintah ada juga yang mensupport, seperti kalau dari bank itu saya termasuk dari binaan Bank Indonesia. Jadi dari Bank Indonesia mulai ambil saya sebagai binaannya, itu sampai sekarang masih support. Kalau ada apa kegiatan kita diikutkan. Begitu. Saya terus bangunan tempat juga dibangun oleh Bank Indonesia buat saya tempat ini. Kalau perasaan saya ini noken sudah mendunia.
Mau saya sih sebenarnya kalau di Papua, karena ini kan budaya noken itu budaya Papua yang sudah terkenal, sudah mendunia. Maunya saya itu ke pemerintah, harus kita ada tempat tersendiri untuk kita pamerkan noken itu. Sehingga orang luar datang, oh noken ini dari Papua. Jadi orang belanjanya pas di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu. Saya sangat setuju sekali, mau saya sekali untuk anak-anak muda untuk bisa belajar noken. Jangan selalu pegang HP, tapi harus belajar noken karena ini sudah warisan, sudah nasional. Jadi belajar itu noken jangan sampai mama selesai waktu terus nanti anak-anak tidak lanjutkan lagi warisan itu. Jadi anak-anak perlu belajar noken. Melalui noken ini, mama-mama Papua membuktikan bahwa mereka bisa berdiri tegak sebagai penggerak ekonomi sekaligus melestarikan budaya. Dengan tangan mereka bukan hanya noken yang terjalin, tetapi juga harapan, kebanggaan, dan masa depan generasi Papua. Noken bukan hanya sebuah produk, tetapi sebuah cerita, sebuah warisan, dan sebuah harapan. Mari kita dukung karya anak negeri dan terus menjaga warisan ini bersama-sama. Nah, itu dia cerita tentang noken yang menyimpan perjuangan, kebanggaan, serta cinta dari mama-mama Papua. Jangan lupa untuk terus support UMKM Papua dan juga seluruh Indonesia. Saya Farah, pamit undur diri. Sampai jumpa.